Tes. Krungu tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat pagi semuanya yang baru bergabung. Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum gabung ya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, sip. Oke, perkenalan dulu ya. Ustazah, namanya Ustazah Fida. Hari ini akan mendampingi Ustazah Wanda untuk menjelaskan materi pembinaan hari ini. Semangat semuanya? Semangat. Semangat ya, hari Minggu harus semangat. Ana Syifa. Iku lho sing melok anune panang barang. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul secara online dalam keadaan sehat ya untuk melaksanakan pembinaan JISMAT bidang matematika level 2. Level 2 di sini kelas 3 dan kelas 4. Kalau ada yang keliru berarti salah masuk ruang breakout-nya ya. Oke, baik, sebelum kita mulai pembinaannya, kita doa terlebih dahulu ya, supaya nanti ketika pembinaan semuanya dilancarkan, materinya diberi pemahaman yang jelas nanti sama ustazahnya. Kita doa, berdoa dalam hati, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tidak lama-lama, langsung saja kita sambut pemateri kita, Ustazah yang sangat terkenal sekali ini ya, Ustazah Wanda. Kita panggil Ustazah Wanda. Ustazah Wanda, halo. Halo, Assalamualaikum. Oke, Ustazah Wanda, bisa langsung dimulai ya? Halo, Ustazah Wanda. Halo, cek. Oke, suaranya Apa terdengar suara saya? jelas ya, Ustazah Wanda ya. Oke. Ya. Oke, Ustazah Wanda, baik, saya serahkan waktu dan tempat untuk jenengan. Monggo. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Us. Oke. Saya langsung akan share screen ya. Ngapunten sebelumnya, Us. Nggih. Nggih. Ngapunten, ini untuk level 2 ini yang kelas 3 sampai kelas 4 itu nggih? Nggih, kelas 3 dan 4. Oh, nggih. Nggih pun, matur nuwun, saya takut salah. Matur nuwun. Saya mulai share screen ya. Oke. Apa sudah terlihat layarnya? Belum. Belum. Loading ya. Sudah ya. Belum, Us. Terus. Sudah bilang. Tinggal diperbesar terus. Sudah. Oke. Terus. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa langsung kita mulai pembinaan matematika level 2 hari ini. Kita langsung, apa sudah dipelajari soal yang kemarin sudah di-share? Alhamdulillah sudah. Oke. Eh,
belum us. Sakit kemarin. Oke. Nah, kita masuk ke soal yang pertama ya. Di buku tulis tak us. Dalam? Di buku tulis. Ya, ditulis caranya di buku tulis. Kalau tulis di kertas gak apa tak us. Nggak apa-apa. Kamu masuk. Us, soalnya belum kelihatan. Yang bisa kecilin Ya, sebentar dong. ya, masih loading. Oke. Nah, soal yang pertama ini dibaca secara dulu ya. Jumlah dari 3 bilangan X, Y, dan Z adalah 180. Jika jumlah dari X dan Y adalah 130, sedangkan jumlah dari X dan Z adalah 110, yang dimau dari soalnya adalah itulah hasil dari 2X plus Z dikurangi Berapa hasilnya? Y. Tetap ada. Nah, Tenang kok. lemot astagfirullah. Soalnya ditulis tak us. Sekarang ini karena Mau udah baca nge- kan? ini nggak apa tak us. Atau tulis di buku tulis. Kamu sebocil-bocil aku gak iku. Kayak wis iki ae. Kok kare iki Kamu cara sebocil-bocil aku gak sanggup, Pak. Kamu sebocil-bocil. tapi foto-foto itu namanya paham. Jadi tinggal. Oh, bye. Mau nulis? X-nya berapa emangnya? Udah. X-nya berapa akhirnya? Nah, kita tahu dari soal ada 3 bilangan. Nah, 3 bilangan ini belum diketahui bilangan apa saja. Jumlah dari 3 bilangan yang dimisalkan ada bilangan X, ditambah bilangan Y, ditambah bilangan Z, itu 180. Papan datamu. Karena jumlah jadi ditambah. Oke. Nah, selanjutnya X, jika jumlah dari X dan Y adalah 130, kita tahu lagi dari informasi di soal. Berarti X ditambah Y sama dengan 130. Sedangkan jumlah dari X dan Z itu 110. Berarti bisa dituliskan X ditambah Z sama dengan 110. Nah, yang dimau dari soal adalah kita mencari 2X ditambah Z dikurangi Y. Berarti kita harus tahu nilai dari masing-masing bilangan. Nah, dari persamaan yang pertama, persamaan X plus Y plus Z sama dengan 180, kita bisa substitusikan Papan atau dadamu kita enggak ada. masukkan nilainya. Papan dadam. Nah, papan dadamu di mana?
Kita masukkan nilai dari persamaan kedua. X plus Y sudah diketahui dari soal. Kalau X plus Y itu sama dengan 130. Jadi kita bisa ganti X plus Y dengan 130. Kemudian ditambah dengan Z sama dengan 180. Nah, kita cari tahu Z dari mana? Cari tahu Z dari 130 ditambah berapa yang hasilnya nanti jadi 180. Berarti bisa dikatakan Z sama dengan 180 dikurangi 130. Berapa ayo Z? 50. Jadi nilai Z ya, nilai Z adalah 50. pintar. Oke. Ya, kita sudah tahu nilai Z. Sekarang kita cari tahu nilai X. Gimana, Ustazah? Dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat dari persamaan ketiga ini. Persamaan ketiga itu yang X plus Z sama dengan 110. Nah, dari persamaan ketiga ini kita masukkan nilai Z-nya. Kan X plus Z sama dengan 110. Kita tahu nilai Z sama dengan 50 dari tadi sudah dikerjakan kan? Yang tadi. Terus kita masukkan ke persamaan kedua. Setelah itu, kita operasikan. X ditambah 50 sama dengan 110. Berarti X sama dengan 110 dikurangi 50. Berapa nilai X? 60. Nah, jadi nilai X adalah 60. Sudah, oke. Kita sudah tahu nilai X dan nilai Z. Sekarang kita cari nilai Y. Dari persamaan ke berapa berarti? Dari persamaan ke 2 ini. Nah, X plus Y sama dengan 130. Berarti kita bisa ganti nilai X-nya dengan berapa? 60. Kita ganti nilai X dengan 60. Kita substitusikan. Terus ditambah dengan Y. Sama dengan 130. Berarti dengan kata lain, nilai Y adalah 130 dikurangi 60. Berarti berapa? 70. 70. Nilai Y adalah 70. Oke. Nah, sekarang belum selesai. Yang dimau soal tadi adalah 2X ditambah Z dikurangi Y. 100. Berarti kita masukkan 2 dikali 60. 2 dikali 60 berapa? 120. Oke, 120. Ditambah nilai Z, ditambah 50. Jadi berapa? 120 ditambah 50. 170. 170 kita kurangi 70. Hasilnya adalah 100. Jadi jawabannya kemarin kalau dari soal adalah A, 100. Oke, sudah bisa nomor 1? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Lina berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang yang memiliki luas 450 meter persegi dan panjang 30 meter. Jika Lina mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 2 kali, maka jarak yang ditempuh Lina adalah... Nah, sini ada lapangan. Lapangannya bentuknya persegi panjang. Persegi panjang. Luasnya 450 meter persegi. Panjangnya berapa panjangnya? 30 meter. Yang kita tidak tahu berarti apanya ya? Kalau persegi panjang itu punya apa? Punya panjang dan punya Panjang kali lebar. Nah, berarti persegi panjang ini, lapangan ini kita yang tidak tahu adalah lebarnya. Berarti kita harus cari tahu dulu lebarnya supaya nanti kita bisa
cari tahu kelilingnya karena yang dimau soal adalah keliling. Kalau mengelilingi lapangan tersebut berapa jarak tempuhnya? Oke, next. Nah, luas persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar. Dengan lebar. Oke. Luas persegi panjang sudah diketahui tadi berapa? 450. Ya, kita masukkan aja langsung. Jadi luas persegi panjang sudah diketahui 450. Sama dengan panjangnya juga sudah diketahui 30. Yang tidak diketahui adalah lebarnya. Berarti 450 sama dengan 30 dikali lebarnya. Nah, terus gimana cara nyari lebar? Berarti lebarnya sama dengan 450 dibagi dengan 30. Nah, jadi kita bisa tahu lebarnya adalah 15 meter. Panjangnya 30 meter, lebarnya 15 meter. Oke. Nah, sekarang yang dimau soal adalah jika Lina mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 2 kali, maka jarak yang ditempuh Lina adalah, kita cari kelilingnya. Rumus keliling persegi panjang. 2 kali panjang ditambah lebar. Panjangnya 30, 15. Hasilnya berapa? Berapa? 90. 75. Ini hasilnya 45. Baru kita kalikan 2. Hasilnya 90. Ini masih 1 kali mengelilingi lapangan. Kalau dia 2 kali, berarti jawabannya adalah 180. Ya, berarti jawabannya adalah apa? 180. Yang B. Oke, 180 meter. Sudah bisa nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa dilanjut soal selanjutnya. Oke. Kita ke soal nomor 3. Di sini ada soal. Nimas membeli 3 pensil dan 1 buku dengan harga 18.500. Sedangkan Aldi membeli 1 lusin pensil seharga 54.000. Apabila Dinda ingin membeli 2 buku dan 2 pensil, maka uang yang harus dibayar Dinda adalah... Ada yang tahu nggak 1 lusin itu berapa? 12. Berapa? 12. 12. Pinter. Nah, 1 lusin itu jumlahnya adalah 12. Berarti dari soal ini, kita misalkan dulu ya. Kalau pensil, dimisalkan Ustazah jadi P. Ya. Kalau buku, dimisalkan Ustazah jadi B. Ya. Setelah pemisahan ini, kita lihat dari soalnya tadi. Nimas beli 3 pensil dan 1 buku. Harganya berapa? 18.500. Nah, jadi bisa dituliskan dalam kalimat ketika menjadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada 3B plus B sama dengan 18.500. Teman-teman bisa minta tolong unmute dulu. Untuk yang tidak ingin bertanya boleh di-unmute.
Sudah. Yuk, Sudah. wes. Nah, dari persamaan itu kita ketemu 3B plus B sama dengan 18.500. Itu atas nama Elvano, Ustaz. Nah, sekarang yang kedua. Tadi siapa yang beli pensil 1 lusin? Pokoknya dia beli pensil 1 lusin harganya 54.000. Jadi 12 dikali P jadi 12P. Harga pensilnya 4.000. Pensil sama dengan 54.000. Setelah dituliskan, kita lanjut. Sebentar. Nah, dari soal itu kita bisa cari tahu dulu nilai pensil. Jadi nilai harga 1 pensil itu berapa? Dari persamaan kedua ini. 12P sama dengan 54.000. Berarti satunya itu berapa sih? Nah, caranya gimana Ustazah? Kalau 12 pensil itu sama dengan 54.000, berarti 1 pensilnya berapa? Ada yang bisa? 4.500. Ya, cara gimana bisa 4.500? 54 dibagi 12. Oke, jadi harga 1 pensil itu sama dengan 54.000 dibagi 12. Jadi hasilnya 4.500. Oke, benar. Sekarang kita cari tahu dari buku. Dari persamaan. Harga buku 5.000. Harga 1 buku. Buku 5.000. Harga 1 buku 5.000. Oke, pintar. Dari pensil kan 4.500. Berarti bisa kita masukkan 3 kali 4.500 berapa? 13.500. Oke, 13.500. Jadi harga bukunya sama dengan 18.500 dikurangi 13.500. Jadi harga 1 buku adalah 5.000. 5.000. Oke. 5.000. Ya, sudah. Sekarang kita di mau soal. Yang di mau soal adalah Dinda beli 2 buku dan 2 pensil. Iya, benar ya? 2 buku 2 pensil. Ah, Banter. 19.000. Oke, berarti uang yang harus dikeluarkan Dinda adalah 19.000. pintar. 2 dikali 4.500 berarti 11. aduh, gak dapat. Hah?
Caranya dari mana dulu nanti harus tahu. 2 pensil ditambah 2 buku sama dengan berapa? 2 dikali 500. Welek. Dua. Jadi contohnya yang di sampingnya tiba yang di 2 kali 1000. dua. Jadi sama dengan 9.000 ditambah 1.000. Hasilnya adalah 9. Ada yang berkenan? 19.000. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Ayah, tolong diminta dulu ya. Umur ayah ditambah umur ibu adalah 78 tahun. Umur ibu ditambah umur kakak adalah 45 tahun. Umur ayah ditambah umur kakak adalah 67 tahun. Yang dimau soal ini adalah berapa jumlah umur keluarga tersebut. Jadi berapa jumlah umur 3 orang itu ditambah umurnya adik. Jika umur adik 3 tahun. Nah, berarti kita harus tahu jumlah umur ketiganya dulu, baru nanti ditambah umurnya adik 3 tahun. Kita lihat sini. Ayah dimisalkan sama Ustazah jadi A, ya. Ibu I, kakak K, adik D. Setelah itu dari soal kan diketahui umur ayah ditambah ibu berarti A plus I sama dengan 78, ya. Terus kalimat selanjutnya, umur ibu ditambah umur kakak sama dengan 45. Berarti I ditambah K sama dengan 45. Lanjut lagi. Umur ayah ditambah dengan kakak adalah 67. Dan umur adik adalah 3 tahun. Nah, kita cari dulu pertama adalah jumlah umur 3 orang. 3 orang itu siapa? Umur ayah, umur ibu, dan umur kakak. Dari mana, Ustazah? Dari 3 persamaan ini. Nah, jadi kita pakai cara eliminasi. Tapi eliminasi itu ada 2 ya, ada yang dikurangi, ini ditambah. Jadi kita lihat di sini. A ditambah I sama dengan 78. I ditambah K sama dengan 45. A ditambah K sama dengan 67. Berarti ini A-nya ada berapa di atas? 2. I juga ada 2. K juga ada 2. Oke. Dengan kata lain, ini sama dengan 2A ditambah 2I ditambah 2K. Itu sama dengan total ini, 78, kita tambahkan 45, kita tambahkan 67, yaitu 190. 190 ini 2A ditambah 2I ditambah 2K. Nah, itu kan 2 kalinya, Berarti kalau A ditambah I tambah K, itu berapa? Nah, tinggal dibagi 2. Jadi, kalau A ditambah I tambah K, 190 kita bagi 2. Berapa? Ketemu berapa? 90. 80. Ya. Jadi umur ayah ditambah umur ibu ditambah umur kakak itu 95. Sekarang jumlah umur keluarga tersebut berapa? 98.
Nah, kan diketahui ayah tambah ibu tambah kakak 95, umur adik 3. Berarti tinggal kita tambahkan ya. 95 ditambah 3. Berapa? 98. 98. Oke. 8. Ada yang salah jawab ini? Benar semua? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor soal selanjutnya. Nilai dari 2 Ada soalnya kedekatan dikurangi. loh. Ini kenapa? Oke, dilanjut Ustazah Soalnya ya. kedekatan. 2 dikurangi 1 dibagi 2. Terus dikali 2. Kurangi 2 dibagi 3. Dikali 2. Dikurangi 3 dibagi 4. Terus tetek-tetek ini apa Ustazah? Tetek-tetek ini terus. Jadi ini kan habis 3 dibagi 4. 2 dikurangi 3 dibagi 4. Berarti lanjutannya. Ini nanti 2 dikurangi 4 dibagi 5. Lagi. 2 dikurangi 5 dibagi 6. Sampai terakhir. Sampai di akhir dikali dengan 2 dikurangi 2022 dibagi 2023. Nah, gimana caranya? Kamu apa nggak pusing lihat kayak gini? Kita Rada pusing sih lihat ginian. kita langsung lihat ya polanya. Kita lihat kerjakan kan di dalam ini kan dikurung. Berarti kita harus kerjakan dulu. Ini kerjakan di dalam kurung. Di dalam kurung ini ada operasi pengurangan dan pembagian. Berarti yang didahulukan yang bagi, ya kan? Jadi 1 kita bagi 2. 1 dibagi 2 berapa? 1/2. Setengah. Nah, 2 baru nanti kita kurangi. Setelah dibagi baru dikurangi. Paham ya? Nah, jadi kan bisa dituliskan seperti ini. Kalau yang lebih enaknya. 2 kita kurangi 1/2. Berapa? 2 dikurangi 1/2. Di sini ada 3/2. Ya. Jadi 2 dikurangi 1/2 itu 3/2. Dikali 2 dikurangi 2/3. Ternyata 2 dikurangi 2/3 itu kenapa? Itu bisa dicoret. Iya, nanti dicoret. Nah, terus yang ini 2 dikurangi 2/3 adalah 4/3. Lanjut dikali 2 dikurangi 3/4 sama dengan 5/4. Nah, dari sini nak, dari sini itu kan berarti 3/2 kita kali 4/3 kali 5/4. Ini nanti lanjut lagi. Lanjut berapa? Lanjut. Jadi ini nanti 6/5 kali lagi 7/6. Nah, berarti bisa dicoret karena perkalian. Gimana harus nyoretnya? Nah, atas dicoret sini, bawah. Habis kan? Terus ini. Ini nanti juga habis. Ini nanti dicoret sama bawahnya di sini. Ini kan nanti jadi berapa? 6/5. Nah, 5-nya juga habis. Nah, dicoret sama yang ini. Nanti 6 dicoret lagi sama bawahnya yang di sini. Sampai terus. Nah, yang tersisa ini nanti dicoret. Ya kan? 2022 ini nanti sudah dicoret sama yang sebelah kirinya. Nah, berarti yang tersisa hanyalah 2024 dibagi dengan
2 ini. Ya. 2024 dibagi 2 berapa, Ustazah? 1012. Tinggal ini tok. Bersisa ini. 2000 1012. kita bagi dengan 2. Berapa hasilnya? 1012. 1012. Jadi jawabannya adalah, 1012. ya jawabannya adalah D, 1012. Oke, Maaf, ada yang Kak, saya belum paham. belum paham? Dari mana ya? Dari sini, 2 dikurangi 1/2 sudah bisa nggak? Gimana kok bisa dapat 3/2? Situ ya. Nggih. Nah, kita 2 dikurangi 1/2. Sekarang Ustazah tanya, kalau 2 kita jadikan pecahan itu jadi berapa ya? 2/1. Bentar. 2/1. Jadi 2/1 kita kurangi 1/2. Kalau pengurangan dan penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus disamakan. Bisa makan. Ya kan? Iya. Ini penyebutnya beda apa sama? 1 sama 2? Beda. Beda. Nah, berarti harus disamakan. Berapa kalau disamakan? 2. 2. Ya. Nah, jadi penyebutnya sudah harus sama. 2. Terus, ini gimana? Atasnya. Tada. Dilihat dari sini. Ini kan 2/1 ya. 2 ini dibagi 1. Berapa? 2. 2. Belum selesai. Habis dibagi nanti dikali 4. Dikali 2. Berapa? 2 dibagi 1, 2. 2 dikali 2. 4. Jadi di sini 4. Terus ini tetap ya? Iya, karena tetap 2 dibagi 2, 1. 1 dikali 1 tetap 1. Ya, ini 1. Oke? Nggih. Nah, jadi 4 dikurangi 1/2. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal dikurangi pembilangnya saja. Pembilang itu yang atas ya. Jadi 4 dikurangi 1 berapa? 3. 3/2. Ketemu 3/2. Nah, begitu pula dengan yang lainnya. Lainnya pada cara yang sama akan menghasilkan angka seperti ini. 2 dikurangi 2/3 hasilnya 4. 2 dikurangi 3/4 nanti hasilnya berapa? Baru nanti setelah itu kan dituliskan jadi seperti ini. Baru bisa dicoret. Akan 2024 dibagi 2. Hasilnya itu 12. Sudah? Paham? Sudah paham? Sudah. Oke, bisa dilanjutkan lagi ya. Nggih. Ini nomor 5. Kita lanjutkan nomor Ini korupsi namanya. Berarti ini yang sini 21. Saya lihat tadi loh. lagi. Kita lanjut nomor 6. Diketahui panjang KL sama dengan 25 cm. Panjang AB sama dengan 5 cm. Dan
panjang KM sama dengan 7 cm. Maka luas KMBA adalah, sebentar, ini gambarnya belum muncul. Nah, ini gambarnya ya. Ada segitiga terbalik. Segitiga ini KLM. Terus ada juga, ini namanya apa ya? Sebentar. Yang ini, KMBA ini bangun apa? Hmm. Halo? Sakit. Andi, tidak Andi. Apa? Jadi KMBA ini bilangan apa ya? Apa bilangan apa ya? Bangun apa? Bangun trapesium. KMBA adalah trapesium. Nah, langkah pertama kita harus cari tahu dulu. Kalau kita mau cari luasnya trapesium, kita harus tahu tingginya kan? Ya. Nah, tingginya ini dicari dari tinggi segitiga yang ini. Tinggi segitiga bisa dicari dari mana? Kan kamu tahu KL-nya 25. AB-nya sudah tahu 5. KM-nya 7. Berarti sudah tahu sisi miring dan sisi ininya kan KM-nya. Kita yang tidak tahu adalah sisi alasnya tahu, sisi miringnya tahu. Pakai Yang tidak Pitagoras. diketahui adalah LM. Nah, bisa dicari dengan cara apa? Dari segitiga KLM kita bisa cari panjang LM. Pakai cara Pitagoras. 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 Ya. Pitagoras. Pitagoras itu rumusnya, kalau kita cari yang LM, berarti LM kuadrat sama dengan akar KL kuadrat dikurangi KM kuadrat. KL kuadrat ini adalah sisi miring. Ya. Jadi Pitagoras itu sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. KL kuadrat KL kuadrat berapa? 25 kuadrat dikurangi KM. KM sudah diketahui 7 kuadrat. Berarti akar 625 dikurangi 49 sama dengan akar 576. Akar 576 itu 24. Maksudnya akar itu apa, Ustazah? Ada yang tahu maksud akar? Enggak. Jadi akar di sini, akar Kebalikan dari 576, pangkat. ya, sama dengan 24 kuadrat atau 24 kali 24. Jadi 24 kali 24 itu adalah 576. Nah, akarnya itu 24. Sudah ketemu. Miss, berarti Ustazah, ngapunten, berarti itu harusnya bukan LM kuadrat dong. Berarti itu harusnya LM sama dengan akar dari KL kuadrat dikurangi KM kuadrat, nggih. Iya, ini sudah LM, bukan Dan LM kuadrat, kuadrat. nggih. Oke, terima kasih koreksinya. Jadi LM sudah 24. Kalau LM kuadrat masih ini akar ya. Kita lanjut. Sudah tahu panjang LM. Berarti kita harus cari tahu dulu tingginya. Tinggi trapesium itu MB. MB sama dengan setengah dari LM. Jadi MB ini setengahnya LM. LM sudah tahu 24. 12. Ya, berarti setengahnya MB berapa? 12. 12. Ya, 12.
Ada yang tahu rumus trapesium nggak? Luas trapesium. Nggak tahu. Nggak tahu. Dari Jadi rumus trapesium luasnya itu apa yo? tengah dari Rumus sisi luas atas trapesium sisi atas ditambah ditambah sisi sisi bawah dikali dikali tinggi. Sisi sejajar ya, dikali sisi yang tinggi. sejajar. Sisi atas tambah sisi. Boleh pakai KM atau boleh pakai AB. AB ditambah KM kali MB bagi 2. AB-nya 5. KM-nya 7 ditambah nanti dikali 12. 12 dikali 12 adalah 104. Boleh. Hasilnya adalah 72 cm persegi. Itu adalah luas dari trapesium KMTA. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masih belum paham, Kak. Oke, kita next ya. Soal nomor 7. Itu karena yang semakin banyak yang kayak gitu tuh jadi lemah. Soal nomor 7. Nah, di sini soal nomor 7. Andra kerja kelompok selama 2 jam 20 menit. Saat selesai kerja kelompok, jam tangan Andra menunjukkan waktu berada pada pukul 10.05 tepat. Nah, yang ditanya adalah pukul berapa Andra mulai belajar. Berarti diapakan ya ini? Ada yang bisa? Jadi caranya Berkurang. dikurangi. Ada 10.05. Ini kan kita kurangi lama belajar. 845. 20 menit. Berarti sama dengan 20. Kita kurangi. Nah, kalau mengurangi jam dikurangi dengan jam sendiri. Menit dikurangi. Sekarang lihat. 05 menit. Apakah bisa dikurangi 20 menit? Tidak. Enggak. Berarti harus pinjam jamnya. Nah, jam ini kita kurangi 1 jadi berapa? 9. Oke. Dan kita kurangi 1 jadi 09. Sekarang, apakah ditambahkan 1 di Jadi berapa? langsung ditambahkan 1? Enggak ya. Jadi 1 jam itu menit. Berarti tambah 60. Berapa? 05 ditambah 745. 65. tambah 5. 65 ya. Jadi 65 menit. Kita kurangi 20. Berapa? Kurangi 20. 45. 9 dikurangi 2. 7. Berarti
Anda mulai kerja kelompok pukul berapa? Jam 5. Paham? Ustazah. Paham. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9. Nomor 8. Letakkan angka 2, 4, 6, dan 8 untuk membuat sebuah bilangan 4 angka sesuai dengan petunjuk berikut. Angka 4 bukanlah angka ribuan. 2, 4. Angka 8 terletak tepat di antara 2 dan 6. Angka 2 terletak tepat di antara angka 4 dan 8. Nah, kita menyusun sebuah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Dengan ketentuan ini. 4 bukan di tempat ribuan. 8 terletak di antara 2 dan 6. Angka 2 terletak tepat di antara angka 4 dan 8. Ada yang sudah nemu jawabannya berapa? Berapa soal, Us? 6.824. Oke, benar. Jadi setelah memenuhi 3 ketentuan itu, jawaban yang paling tepat, bilangan yang bisa disusun adalah 6.824. Sebentar, Mas. 6.000 berapa, Us? 6.824. Berapa soal ini, Us? Halo. 15. 15. Iya. 15. Ini hampir tinggal 6 lagi. Oke. Balik. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tatap. Sebentar ya, masih ada kendala ya tadi, terputus sinyalnya. Bisa semua atau tadi soalnya? Bisa ya. Sebentar. Nanti yang belum paham, nanti ada rekamannya, nanti bisa diputar lagi di YouTube. Jadi nanti bisa ditonton lagi di YouTube-nya. Begitu. Daniel. Mirza. Oke. Bentar ya. Ya. Berapa soal, Us? Soalnya ada 15, tapi nanti kita selesaikan di jam 11 sesuai waktunya. Cuma ini masih macet, jadi sebentar. Wanda ngapain, Us? Ada. Loh, Saya kok belum dapat soal matematikanya. ada di grupnya, Nak. Ada linknya di grupnya, bisa di-download di situ. Soalnya di situ semua. Oh, nggak ada, Us. Nggak ada? Cuman ada sains sama KI aja. Ada lengkap. Coba. Gimana, Us? Kalau mau tahu jawabannya.
Kalau mau tahu jawabannya ya nanti dibahas Ustazah Wanda tadi. Loh, katanya selesainya jam 11. Ini sudah jam 11. Ya kan ada tadi agak ya. Bentar ya. Nanti kalau nggak cukup waktunya, sisanya nanti bisa belajar di rumah, dibuat belajar di rumah sama mama sama papanya. Kalau nggak bisa nanti tanya Ustazah nggak apa-apa. Nanti jabri Ustazah. Terus jawabannya apa? 11, Ustazah, Nggih? sekarang yang soal nomor 12 boleh nggak Ustazah? Yang mana, Mah? Nomor 12. Iya, Jawabannya ditaruh di grup aja. Pripun, Mah, tadi? yang nomor 12 itu 3 bilangan A, B, dan C. Bilangan satu berurutan. Bilangan kedua yaitu B dan bilangan ketiga yaitu C berjumlah 61. Maka jumlah ketiga bilangan tersebut adalah, nah terus gimana Ustazah? Soalnya yang diketahui cuma B ditambah C 61. Ustazah. Sekedap. Coba saya buka. Nomor 12 nggih. Enggak, tinggal soal yang itu aja yang bingung. Sama yang nomor 15. Nomor 15 itu X sama dengan 2. Dan sama dengan seperempat X gitu. Di soalnya Ustazah. Ustazah, jawabannya ditaruh di grup aja, Us. Ustazah. Pembahasannya ditaruh di grup aja, Us. Ustazah. Itu udah jam 11, Us. Ya. Ya, tahu. Dadah, ini sudah jam 11. Katanya selesainya jam 11. Kurang 1 menit. Ya, sampai sudah jam 11. Sebentar ya, sabar. Gitu loh, Ustazah Wanda sudah kelihatan lagi. Mana nggak Kamu jalan-jalan kemana sih? Kok buru-buru Nanti itu? materinya ada di grup, ya Ustazah. Iya, sudah dikirim, Ma. Materinya. Nanti penjelasannya nanti ada dikirim juga nanti. Oke Ustazah. Pada Bisa nggak nggak? sabar semua Ustazah. Nggih. Dadah, Wanda. Nggih, laptopnya ini kok kebetulan nggak di akhir-akhir jam kok malah Oke. kurang mendukung. Nah, itu Ustazah Wanda sudah. Assalamualaikum. Maaf ya tadi laptopnya itu. Tadi ada yang tanya nomor 12. Iya, Ustazah ada yang nanya, ibu-ibu yang nanya. Iya. Oh, nggak jadi. Yang mau ikut lomba ibunya. Lanjut, Us. Loh. Nomor 12 itu tolong jangan coret-coret ya. Aneh. Iya. Ayo yang coret-coret itu siapa? Ayo. Bukan saya. Ayo. Nomor 12 dibacakan Ustazah. Kalau coret-coret nggak bisa pembinaan. Nomor 12.
nomor 12 soal terakhir ya. Di sini ada 3 bilangan. Nggih. Ya, 3 bilangan A, B, dan C adalah bilangan bulat positif yang berurutan. Nggih, Ustazah. Gak bisa keluar. Jika bilangan kedua yaitu B Kelihatan soalnya. dan bilangan ketiga itu C, jumlahnya 60. Berarti 61. kita tulis ya 61. B A sama C. plus B plus C 61, Ustazah. ya B plus C sama dengan 61. Tolong mau juga bisa keluar dari sini. Oke. Nggak kelihatan gitu loh bilang. Untung. Di aku masih soalnya. Ya, coba dong. Keluar. Coret. Tes. Tes 26 46 tes. Daniel Mirza. Oke. Tidak lagi. B ditambah C sama dengan 61. Maka jumlah ketiga bilangan tersebut adalah, kita lihat, kan bilangan kedua dan ketiga itu B plus C. B plus C itu 61. Ya. Berarti kalau seharusnya kalau kita jumlahkan ketiganya, berarti sama dengan berapa? A ditambah B itu jadi apa? Kalau bilangan pertama A. Berarti B sama dengan A plus 1 kan? Nah, untuk C, karena dia bilangan ketiga, berarti dia sama dengan A plus 2. Oke. A ditambah, nah A plus, nah ini kan yang bilangan B dan C. Bilangan B dan C. Berarti ada berapa A di B dan C? 2A plus 3. Itu sama dengan 61. Supaya kita tahu cara nyari A, diapakan? Berarti ruas. pindah ruas, pinter. Jadi 2A sama dengan berapa, Nak? 2A sama dengan 61 Dikurangi 3. Berapa? Langsung. 58. 8. Berarti A-nya berapa, Nak? 58 dibagi 2. Oke, sip. 58 dibagi 2 berapa? 20? 29. Nah, jadi sudah tahu nih. Bilangan pertama yaitu A itu 29. Ya apa tidak? Iya. Oke, 29. Berarti yang ditanya dalam soal apa? Oke, maka jumlah ketiga bilangan tersebut adalah, oh ini kayaknya salah soalnya. 60. Berarti 29 ditambah 61 berapa? 60. 90. Iya, jadi hasilnya adalah 90. Pilihan jawabannya yang salah. Oke. Sudah ya, ini soal terakhir karena waktunya sudah habis.
kita dapat 8 soal. Terus 9 soal sampai Ustazah. ini. Iya. Ya. Oke, jangan Sudah keluar ya, dulu Ustazah, ya. stop share. Jangan keluar dulu. Habis ini Kita mau foto foto dulu ya. bersama. Kita Oke, foto foto, dulu. foto, Ayo. foto. Yang kameranya tadi belum nyala, yuk dinyalakan dulu. Ikutan foto. Ustazah kepengen lihat wajah-wajahnya ini. Dari mana aja ini, jauh-jauh ini ya. Gitu ya. Senyumnya ya, senyum Pepsodent. Nah, giginya ini sudah gosok gigi atau belum ini? Siap ya? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Boleh berpose. 1, 2, 3. Sebentar slide kedua. Di slide kedua ada banyak juga. 1, 2, 3. Slide ketiga. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pembinaan hari ini. Nanti kita ketemu minggu depan. Ketemu langsung lombanya di SDI Rada langsung. Oh, belum masuk. Ya lagi. Ada yang belum masuk. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung ya di pembinaan Cismak. Tadi soalnya gampang-gampang apa sulit-sulit apa? Alhamdulillah lumayan Ustazah. Lumayan ya, alhamdulillah. Nanti semoga nanti bisa dapat juara semua ya. Amin, amin. Saya tunggu minggu depan di Cismak di SDI ada di sini ya. Ya, Ustazah, terima Terima kasih. kasih. Ustazah Hiki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh meninggalkan grupnya. Dadah. Dadah semuanya. Waalaikumsalam. Boleh keluar. Assalamualaikum.